Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Winggate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah toko mebel yang namanya sudah begitu terkenal, bahkan sampai keluar daerah. Namanya Bunga Rahayu. Dari luar, toko itu terlihat biasa saja. Cat temboknya sedikit kusam, pintunya lebar dengan papan nama kayu besar bertuliskan Mebel Bunga Rahayu, yang sudah agak pudar dimakan hujan dan panas. Tapi entah kenapa, setiap orang yang lewat depan toko itu selalu menoleh, seakan ada sesuatu yang membuat toko tersebut berbeda dari toko mebel lainnya. Kalau orang datang siang hari, pemandangannya tampak sibuk. Truk-truk kayu keluar masuk. Ada pekerja yang mondar-mondir membawa kursi, meja, lemari, dipoles, dicat, lalu dipajang di ruang etalase depan. Bau kayu jati yang khas tercium kuat, bercampur dengan bau cat kayu yang menyengat. Di depan toko, pembeli selalu ramai. Ada yang menawar kursi panjang, ada yang tertarik sama lemari besar dengan ukiran khas Jawa. Ada pula yang sekadar mampir untuk memuji keindahan hasil kerja tukang kayu di sana, yang bikin orang heran. Meskipun di kota itu banyak toko mebel lain, tapi Bunga Rahayu nggak pernah sepi pembeli. Dari pagi sampai malam, selalu saja ada orang datang. Kadang ada rombongan dari luar kota, bahkan pernah ada orang Jakarta yang sengaja mampir hanya untuk beli satu set meja makan. Mebele apik tenan, murah maneh. Begitu komentar seorang pembeli. Kata mereka, kualitas kayu di Bunga Rahayu lebih bagus dari toko manapun. Desainnya mewah, ukirannya detail, tapi harganya masih bisa dijangkau. Keanehan itu jadi bahan obrolan warga sekitar. Lah kok kaiso yo, toko liane sepi, tapi kene rame terus. Rejekina ngelimpah tenan, kata seorang bapak sambil melinting rokok di warung kopi depan pasar. Semua orang mengangguk, tapi tak ada yang berani komentar lebih jauh. Soalnya, sejak lama sudah ada bisik-bisik aneh tentang pemilik toko itu. Seorang pria bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo dikenal sebagai orang yang ramah kalau bertemu pembeli. Dia selalu senyum, suaranya pelan, sopan, dan pandai membujuk. Kalau ada orang menawar harga, biasanya dia pura-pura mikir lama, lalu menurunkan sedikit harga sambil bilang, "Wis, ben jenengan seneng, aku ngalah sitik." Pembeli pun langsung luluh. Tapi bagi warga sekitar, ada sisi lain dari Pak Wiryo yang bikin bulu kuduk berdiri. Katanya, dulu sebelum membuka toko Bunga Rahayu, hidup Pak Wiryo pas-pasan. Dia cuma seorang tukang kayu keliling, yang kadang bikin kursi pesanan orang, kadang bantu proyek rumah. Rumahnya sederhana, bahkan untuk makan sehari-hari pun kadang masih numpang ke saudara. Namun semua berubah dalam waktu singkat. Tiba-tiba saja dia punya modal besar, membeli lahan luas di pinggir jalan raya, lalu membangun toko mebel besar yang langsung ramai sejak awal buka. Cepet banget sugih, ora masuk akal, bisik salah satu warga. Dalam hati, banyak yang bertanya-tanya, dari mana asal uang sebesar itu? Modal bikin toko mebel sebesar itu tidak kecil, apalagi kalau langsung ramai pelanggan. Warga pun mulai mencurigai sesuatu yang tidak wajar. Konon, ada yang bilang kalau Pak Wiryo sering pergi malam-malam ke hutan di luar kota. Ada yang pernah lihat dia membawa sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Embian aku tahu weru, dheweke lunga nang alas karo wong loro. Ing gawa karong, izin aku orang ngerti, opo, cerita seorang petani yang kebetulan lewat jalan setapak. Setelah itu, orang-orang mengaitkan kesuksesan Bunga Rahayu dengan hal-hal gaib. Dari situlah muncul bisik-bisik aneh. Katanya, Pak Wiryo punya cara gaib untuk melariskan dagangannya. Ada yang percaya dia melakukan ritual pesugihan. Ritual itu membuat tokonya tidak pernah sepi pembeli, tapi dengan syarat
yang tidak main-main. Entah apa yang sebenarnya dikorbankan. Tapi setiap tahun ada saja kejadian janggal yang membuat orang semakin yakin dengan gosip itu. Suatu malam, seorang pemuda yang baru saja pulang dari ronda melihat toko bunga Rahayu masih menyala lampunya meski sudah lewat tengah malam. Ia penasaran, mendekat pelan-pelan. Dari celah pintu kayu yang tidak tertutup rapat, ia mengintip ke dalam. Matanya terbelalak ketika melihat bayangan beberapa orang sedang duduk melingkar di lantai gudang. Di tengah mereka ada meja kecil dengan sesajen, dupa menyala, dan suara lirih seperti orang membaca mantra. Yang paling mengejutkan, ia melihat Pak Wiryo sendiri yang memimpin ritual itu. Pemuda itu langsung merinding, keringat dingin bercucuran. Ia buru-buru lari menjauh tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani lewat depan toko bunga Rahayu kalau malam. Cerita itu cepat menyebar. Ada yang percaya, ada yang menganggap hanya cerita orang iseng. Tapi anehnya, gosip itu cocok dengan kenyataan. Setiap kali ada pekerja baru di bunga Rahayu, dalam beberapa bulan, 1-2 orang hilang begitu saja. Keluarganya mencari, menanyakan ke Pak Wiryo, tapi jawabannya selalu sama. Oh, wis metu kerja, golek gawean nang Kutalio. Namun, anehnya, tak ada kabar selanjutnya dari mereka. Hilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Warga semakin yakin kalau hilangnya para pekerja itu bukan hal biasa. Mereka percaya, para pekerja dijadikan tumbal untuk ritual pesugihan. Dan hasilnya jelas terlihat. Toko bunga Rahayu semakin maju, pembeli semakin ramai, dan nama Pak Wiryo makin dikenal di mana-mana sebagai pengusaha sukses. Namun, meski gosip itu sudah lama beredar, tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Kalau ada orang yang nekat ngomong terlalu keras, biasanya keesokan harinya mereka jatuh sakit mendadak. Ada juga yang rumahnya didatangi ular besar, seolah memberi peringatan. Karena itulah orang-orang lebih memilih diam. Mereka hanya berani berbisik pelan kalau ngobrol di warung kopi atau saat kumpul ronda. Sing jelas, ojo nganti kerja neng kana. Wong sing melebu, akeh sing rabali, ucap seorang bapak tua sambil menatap serius. Anak-anak muda yang mendengarnya langsung bergidik ngeri. Begitulah awal mula cerita misteri dari toko mebel bunga Rahayu. Dari luar tampak indah dan megah, dari dalam menyimpan rahasia kelam yang tak semua orang bisa ungkap. Hingga sekarang, orang masih bertanya-tanya, apa benar semua itu hanya gosip, atau memang ada perjanjian gelap di balik kesuksesan toko mebel paling terkenal di kota kecil itu? Seiring berjalannya waktu, kecurigaan warga terhadap toko mebel bunga Rahayu makin besar. Awalnya mereka hanya menganggap kesuksesan Pak Wiryo sebagai buah kerja keras dan keberuntungan. Tapi setiap tahun, selalu ada saja cerita tentang karyawan yang hilang begitu saja. Hilangnya pun bukan hal biasa. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, dan keluarga yang ditinggalkan pun bingung mencari jawaban. Mereka yang awalnya bekerja di toko mebel dengan semangat, tiba-tiba raib tanpa jejak. Keluarga para pekerja itu tentu tidak tinggal diam. Ada yang datang langsung ke toko, menanyakan kabar anak atau suaminya. Namun jawaban yang mereka terima dari Pak Wiryo selalu sama. Katanya, si pekerja itu sudah keluar kerja, pindah ke kota lain, atau sengaja tidak pamit. Wes metu dukok, aku orang ngerti saiki neng endi. Begitu katanya dengan wajah tenang. Anehnya, meski kata-kata itu terdengar meyakinkan, keluarga korban merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang pergi tanpa membawa pakaian, tanpa uang, tanpa kabar sama sekali? Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar. Kok iso saben taun ana sing ilang yo? Kabeh sing kerja nang kono, ujar seorang bapak tua sambil menyesap kopi pahit. Iku lo, sing jenine Sardi, anak Bu Murni. Kerja anyar 3 wulan, jebul saiki rara ketok maneh. Yang lain mengangguk pelan, seolah takut kalau omongan mereka terdengar oleh orang yang salah. Ada pula cerita yang lebih menyeramkan. Seorang tetangga yang rumahnya tak jauh dari gudang mebel pernah mengaku melihat kejadian aneh. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara mesin truk. Rasa penasaran membuatnya keluar rumah dan mengintip dari balik jendela. Betul saja, ada sebuah truk besar masuk ke halaman toko bunga Rahayu. Namun yang membuatnya merinding adalah truk itu seperti melaju tanpa sopir. Tidak ada bayangan orang di balik setir, tapi kendaraan itu berjalan mulus, berhenti di depan gudang. Pintu belakang truk terbuka,
dan beberapa balok kayu besar turun satu persatu. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mengangkatnya. Tetangga itu gemetar, menutup tirai dengan cepat. Ia tidak berani mengintip lagi. Esok paginya, ia menceritakan hal itu dengan suara bergetar kepada istrinya. Sang istri hanya bisa bergumam lirih. Astagfirullah. Ojo diceritakan ke nang liane. Bahaya. Sejak saat itu, cerita tentang truk tanpa supir menjadi rahasia kecil yang menyebar perlahan dari mulut ke mulut. Makin lama, makin banyak cerita serupa. Ada orang yang bilang kalau kayu-kayu yang masuk ke gudang bunga rahayu bukan kayu biasa. Katanya, kayu itu berasal dari pohon keramat di hutan angker yang jarang dimasuki orang. Hutan itu dikenal warga sebagai tempat wingit, tempat di mana orang-orang dulu sering melakukan ritual. Pohon-pohon besar di sana dipercaya dihuni makhluk gaib penunggu. Tak ada yang berani menebangnya, kecuali orang-orang yang sudah pasang niat tertentu. Konon, pernah ada sekelompok pemuda nekat masuk hutan itu siang bolong. Mereka melihat beberapa batang pohon besar dengan tanda aneh. Ada bekas goresan seperti huruf Jawa kuno. Ada pula kain mori putih yang diikatkan di dahan. Salah satu dari mereka sempat ingin memotong cabang kecil sebagai kenang-kenangan. Tapi baru saja kapaknya diayunkan, tiba-tiba angin kencang berhembus. Suara tangisan perempuan terdengar samar. Dan mereka semua lari terberit-berit tanpa berani menoleh. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa kayu-kayu yang dipakai di toko bunga rahayu bukan sembarang kayu. Pohon keramat yang ditebang itu dijadikan bahan mebel, dan dari situlah barang-barang buatan bunga rahayu punya daya tarik yang berbeda. Lemari, kursi, meja, bahkan ranjang yang dijual seolah punya aura sendiri. Orang yang melihat langsung merasa ingin membeli, meskipun sebenarnya tidak butuh. Warga yang sering nongkrong di warung kopi makin sering membicarakan hal ini. Suaranya lirih, seakan takut kalau ada yang menguping. Kowe ngerti ora? Lemari sing gede kui, wong sing tuku, katanya ngeluh. Saben bengi krungu suara ketukan sakanjero, bisik salah satu pemuda. Lah kok aiso? Pai kui, tanya yang lain dengan wajah penasaran bercampur takut. Ya piye, mungkin ono sing kesimpen neng jero, dudu barang. Tapi nyawa wong sing wis ilang. Obrolan itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar langsung meremang. Apalagi kalau dihubungkan dengan hilangnya para pekerja. Apakah mungkin roh mereka terjebak di dalam kayu-kayu yang dipakai untuk membuat mebel? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi bayangan itu cukup membuat warga semakin yakin ada rahasia gelap yang disembunyikan di balik kemewahan bunga rahayu. Ada juga seorang ibu yang bercerita kalau anaknya sempat melamar kerja di toko tersebut, tapi ditolak. Saat itu ia sempat kecewa. Namun setelah mendengar banyak cerita menyeramkan, ia justru bersyukur. Alhamdulillah, nenek ndak, iso-iso anakku sing ilang saki, katanya sambil mengelus dada beberapa kali. Keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya nekat mendatangi rumah Pak Wiryo untuk meminta kejelasan. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka pulang dengan tangan kosong, malah semakin bingung. Ada yang bilang saat mereka menanyakan kabar, mata Pak Wiryo menatap tajam, dingin, dan seolah menyimpan sesuatu. Anakmu wis orang yang kenek, wis lun, ojo golek maneh. Begitu katanya singkat. Kata-kata itu bukan hanya membuat hati keluarga sakit, tapi juga menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Di balik semua cerita itu, ada hal lain yang tak kalah aneh. Setiap kali ada pekerja hilang, toko bunga rahayu justru semakin ramai pembeli. Barang-barang yang sebelumnya susah laku tiba-tiba habis dalam waktu singkat. Bahkan pernah ada satu set meja kursi mahal yang biasanya butuh waktu lama untuk dijual, justru diborong 3 orang pembeli sekaligus dalam seminggu. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan warga. Setiap kali ada tumbal, keuntungan toko meningkat berkali lipat. Namun meskipun gosip sudah menyebar luas, tak ada yang berani melaporkannya ke aparat secara serius. Beberapa orang pernah mencoba, tapi kasusnya selalu berhenti di tengah jalan. Entah kenapa, polisi yang menangani tampak enggan melanjutkan penyelidikan. Ada yang bilang karena kurang bukti, ada juga yang menduga kalau ada sesuatu yang membuat mereka bungkam. Pada akhirnya, warga hanya bisa bergumam, wis, ojo campur urusan wong, nek kau oke omong, malah cilaka. Malam-malam di sekitar toko pun makin terasa aneh. Warga yang rumahnya dekat sering mendengar suara gamelan lirih dari arah gudang. Padahal jelas-jelas
tidak ada acara. Ada juga yang mencium bau dupa menusuk hidung saat lewat depan toko, meski pintunya sudah tertutup rapat. Dan kadang, dari celah jendela, tampak cahaya lilin berkelip seperti ada ritual yang sedang berlangsung. Semua itu akhirnya membuat warga semakin takut tapi juga semakin penasaran. Mereka tak berani menegur langsung, tapi obrolan tentang toko bunga rahayu selalu hidup dimanapun. Dari orang tua hingga anak muda, semua punya versi ceritanya sendiri. Dan setiap cerita, entah bagaimana, selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Sing penting, ojo nganti kowe mlebu kerja nang kono, yen kowe mlebu, bisa-bisa radiahu bali selawasa. Para pekerja yang masih tersisa di mebel bunga rahayu sering menyimpan cerita yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras. Mereka hanya berani berbicara pelan. Biasanya ketika sudah pulang kerja, nongkrong sebentar di angkringan, atau sambil merokok di pojok gang sebelum masuk rumah. Mereka tahu ada banyak hal aneh yang terjadi di dalam gudang, tapi mulut mereka terkunci oleh rasa takut. Beberapa dari mereka mengaku sering mendengar suara-suara yang seharusnya tidak ada. Misalnya, ketika sebuah lemari baru selesai dibuat, sebelum dicat dan dipoles, dari dalamnya terdengar suara lirih seperti orang menangis. Suara itu tidak nyaring, lebih mirip isak tertahan, kadang terdengar jelas, kadang samar-samar. Pernah ada pekerja muda bernama Roni yang sedang mengamplas pintu lemari. Tiba-tiba ia berhenti karena mendengar suara huhu. Darit, merinding seketika. Roni berusaha membuka pintu lemari itu lebar-lebar, berharap ada tikus atau kucing yang terjebak. Tapi yang ia lihat hanya ruang kosong, papan kayu jati yang masih berbau serbuk. Tak ada siapapun di sana. Malamnya, Roni sakit panas tinggi tanpa sebab. Tubuhnya menggigil, dan ibunya bilang ia mengigau sambil menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak mereka kenal. Ada juga suara ketukan aneh. Seorang tukang cat, namanya Sugeng, pernah cerita bahwa ketika ia sedang mengecat meja besar, tiba-tiba terdengar suara tok 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 dari bawah meja. Awalnya ia pikir ada pekerja lain yang sedang bercanda. Tapi saat ia jongkok dan melihat ke bawah, tak ada siapapun di sana. Suara itu berhenti sejenak, lalu berpindah ke atas meja, persis di depan wajahnya, membuatnya hampir menjatuhkan kuas. Sugeng kabur keluar gudang tanpa menoleh, napasnya terengah-engah. Malam itu juga ia bersumpah tidak mau lagi kerja lembur sendirian. Yang lebih menyeramkan, ada kejadian yang dialami seorang pekerja tua bernama Paijo. Ia sudah lama bekerja di sana, jadi dianggap orang yang cukup berpengalaman. Suatu hari, saat ia sedang mengecat kursi kayu dengan tenang, kursi itu tiba-tiba bergeser sendiri. Meskipun lantainya rata dan tidak ada angin, Paijo kaget, mengira mungkin ia salah lihat. Ia kembali duduk untuk mengecat, tapi kursi itu bergeser lagi. Kali ini lebih jauh, seakan menolak disentuh. Dengan wajah pucat, Paijo menjatuhkan kuasnya dan langsung keluar gudang. Saat ia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, wajahnya masih tegang. Demi Gusti Allah, kursi kuwi obah dewe, ora ono wong sing dorong. Teman-temannya hanya bisa saling pandang, tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi mereka pun sadar, bukan sekali. Itu saja ada kejadian ganjil. Namun, yang membuat semuanya semakin menakutkan adalah sikap Pak Wiryo. Setiap kali para pekerja memberanikan diri bercerita tentang suara-suara aneh atau benda yang bergerak sendiri, jawabannya selalu sama, datar, tanpa ekspresi. Kerja wey, aja ake omong, katanya singkat. Tatapan matanya tajam, membuat siapapun yang mendengar langsung memilih diam. Seakan-akan Pak Wiryo sudah tahu apa yang terjadi, tapi ia tidak mau membicarakannya. Beberapa pekerja akhirnya memilih menutup mulut. Mereka tidak lagi berani bertanya, meski hati mereka penuh rasa penasaran. Tapi semakin mereka diam, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Pernah suatu malam, seorang pekerja yang masih lembur sendirian mendengar suara langkah kaki berlari-lari kecil di atas atap gudang. Ia menenggadah, tapi tidak ada siapapun. Suara itu berhenti, lalu berganti dengan suara benda jatuh, seperti kayu terguling. Dengan gugup ia berlari keluar, dan dari luar ia melihat atap gudang tetap utuh. Tak ada tanda-tanda apapun. Cerita lain datang dari seorang pekerja bernama Wawan. Ia sering diminta tidur di gudang untuk menjaga barang-barang. Malam pertama ia berjaga,
Semuanya terasa biasa, tapi sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara seperti orang menggatuk-nggetek pintu gudang dari dalam. Padahal ia tahu semua pintu sudah terkunci. Ia berusaha mengabaikan, membungkus tubuhnya dengan sarung. Tapi suara itu makin keras, dan kemudian berganti dengan suara perempuan tertawa lirih, tepat di telinganya. Wawan meloncat bangun, menyalakan lampu, tapi ruangan itu kosong. Sejak malam itu, Wawan menolak untuk berjaga lagi. Ia bilang, "Aku wes ora wani. Nenek kudu milih, mending metu kerja sekalian di luar gudang." Warga sekitar pun sering merasakan hal yang tidak kalah menyeramkan. Ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan lirih dari arah toko, seperti suara kendang dan gong dipukul perlahan. Padahal jelas-jelas tidak ada hajatan di sana. Ada pula yang mencium bau dupa menyengat lewat angin malam, bau yang menusuk hidung, dan tidak bisa dijelaskan asalnya. Pernah seorang anak kecil lewat depan toko saat malam. Tiba-tiba ia menangis histeris, tanpa sebab menanjuk-nanjuk ke arah jendela etalase. Ketika ditanya, anak itu hanya bisa terbata-bata, "Ana wong neng kono, anda lokok." Padahal jendela itu gelap, hanya terlihat bayangan lemari besar yang dipajang. Kejadian-kejadian itu makin lama jadi rahasia umum. Para pekerja tahu, warga sekitar tahu, tapi tidak ada yang berani membicarakannya di depan Pak Wiryo. Seolah ada peraturan tak tertulis. Jangan pernah menyinggung hal-hal aneh di gudang kalau masih ingin selamat. Suatu sore, Pak Ijo yang sudah tua itu memberanikan diri bicara lagi kepada Wiryo. Kali ini dengan nada lirih. Ia bilang kalau para pekerja sering ketakutan karena suara-suara aneh. Tapi sebelum kalimatnya selesai, tatapan Pak Wiryo berubah dingin. "Wis tak kandani, kerja we. Ojo melu mikir sing aro-ora," katanya tegas. Suara itu membuat Pak Ijo gemetar. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani membuka mulut. Namun rasa takut itu tetap menghantui. Setiap kali mereka masuk ke gudang, selalu ada rasa tidak nyaman, seakan ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang bayangan hitam melintas cepat di antara tumpukan kayu, kadang suara lirih terdengar memanggil nama seseorang. Salah satu pekerja bahkan bersumpah pernah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas lemari besar, menunduk sambil menatap tajam ke arahnya. Begitu ia berkedip, sosok itu hilang, menyisakan kursi kosong yang dingin. Cerita-cerita ini membuat para pekerja semakin tertekan. Mereka bekerja dengan rasa was-was, tapi tidak bisa keluar begitu saja, karena kebanyakan dari mereka sangat butuh uang. Toko Bunga Rahayu memang dikenal membayar gaji lebih tinggi dibanding toko mebel lain, tapi harga yang harus dibayar bukan hanya tenaga, melainkan juga nyawa dan keberanian. Banyak yang berkata dalam hati, "Nek Dudu, kahanan, aku ora bakal gelem kerja neng kene." Dan semakin lama mereka bertahan, semakin banyak tanda aneh yang muncul. Barang-barang yang baru selesai dibuat selalu menimbulkan keganjilan. Lemari yang mengeluarkan suara tangisan, meja dengan suara ketukan, kursi yang bergeser sendiri. Seakan-akan kayu-kayu itu menyimpan roh atau jiwa seseorang. Roh yang tidak tenang, roh yang terjebak, mungkin roh para pekerja yang hilang entah kemana. Semua itu hanyalah potenggen-potenggen cerita yang beredar. Tidak ada bukti nyata, tidak ada yang berani mencari tahu lebih dalam. Tapi bisik-bisik itu terus hidup, tumbuh bersama rasa takut. Dan semua pekerja tahu, kalau mereka berani bicara terlalu banyak, nasib mereka bisa saja sama dengan orang-orang yang sudah hilang lebih dulu. Pak Jono adalah salah satu pekerja paling lama di mebel Bunga Rahayu. Usianya sudah hampir 50. Rambutnya mulai memutih, tapi tenaganya masih kuat. Dia dikenal rajin, jarang menolak pekerjaan, dan tidak banyak omong. Justru karena sikapnya itulah, orang-orang jarang mencurigai bahwa ia menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Suatu malam, di sebuah warung kopi dekat perempatan desa, ia akhirnya membuka suara. Malam itu hujan baru saja reda, tanah masih basah, dan bau tanah bercampur dengan aroma kopi hitam yang mengepul dari gelas. Hanya ada satu orang yang duduk bersamanya, seorang warga kampung bernama Darno. Darno sebenarnya tidak sengaja bertemu Pak Jono malam itu. Ia baru pulang ronda dan mampir untuk menghangatkan badan. Tapi ketika melihat Jono duduk sendirian, wajahnya muram, tatapan matanya kosong. Ia merasa ada sesuatu yang berat di pikiran lelaki itu. Setelah basa-basi sebentar, tiba-tiba Jono berbisik lirih, "No, aku kudu ngomong
Opo weting tak delok, ora aiso tak simpen maneh nang enjero. Ati Darno terdiam. Ia tahu betul kalau Jono sudah bicara dengan nada seserius itu, pasti ada hal yang besar. Ia hanya mengangguk, mempersilakan Jono bercerita. Dengan suara gemetar, Jono mulai mengisahkan pengalamannya. Katanya, sudah bertahun-tahun ia bekerja di sana, dan setiap malam Jumat Kliwon selalu ada aturan aneh. Semua pekerja harus pulang lebih awal. Gudang ditutup rapat, gembok besar dipasang, dan tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Awalnya ia tidak pernah curiga. Ia pikir itu hanya kebiasaan orang Jawa yang masih memegang tradisi tertentu. Tapi rasa penasaran itu semakin hari semakin besar. Hingga pada suatu malam Jumat Kliwon, sekitar 8 tahun lalu, ia memberanikan diri untuk mengintip. Ia pura-pura pulang bersama pekerja lain, tapi setelah jalan agak jauh, ia kembali lagi diam-diam. Ia bersembunyi di balik pohon mangga yang tidak jauh dari gudang. Dari celah kecil di dinding bambu yang sedikit lapuk, ia bisa melihat ke dalam. Apa yang dilihatnya malam itu membuat darahnya membeku. Di dalam gudang, lampu-lampu padam. Hanya ada cahaya lilin yang menyala. Puluhan jumlahnya diletakkan di sekeliling ruangan. Beberapa meja dan kursi disusun melingkar, seolah membentuk arena khusus. Di tengah lingkaran itu, ada sesajen lengkap kembang 7 rupa, kelapa hijau, dupa yang mengepul, dan mangkuk berisi darah ayam. Suara gamelan lirih terdengar entah dari mana, seakan datang dari balik tanah. Pak Jono menelan ludah, tubuhnya bergetar. Lalu ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah sesajen itu, ada tubuh manusia, tubuh seorang karyawan yang beberapa hari sebelumnya hilang tanpa kabar. Orang itu terikat, matanya tertutup kain, tubuhnya lemas seperti tidak berdaya. Gusti Allah, bisik Jono waktu itu. Napasnya tercekat, ia hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulut sendiri. Pak Wiryo berdiri di dekat tubuh itu. Wajahnya datar, tapi matanya tajam memandang sesajen. Di sampingnya ada beberapa orang asing, berpakaian hitam-hitam, tidak pernah terlihat di kampung sebelumnya. Mereka melantunkan doa atau mantra yang tidak dipahami Jono. Bahasa mereka aneh, kadang terdengar seperti Jawa kuno, kadang seperti bahasa asing. Lalu salah satu orang itu mengangkat keris panjang, menggoreskan sedikit ke lengan tubuh karyawan itu. Darah menetes, ditampung di sebuah mangkuk lain, lalu diaduk bersama darah ayam. Bau amis bercampur bau dupa memenuhi ruangan. Mantra semakin keras, suara gamelan makin menghentak, dan Pak Wiryo mulai tertawa pelan. Suaranya terdengar dingin, membuat bulu kuduk Jono berdiri. Dalam ketakutannya, Jono berusaha mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krek, suara ranting patah terdengar cukup jelas. Jantungnya hampir copot. Ia yakin orang-orang di dalam gudang mendengar, tapi untungnya suara gamelan yang semakin keras menutupi bunyi itu. Jono cepat-cepat lari, tidak berani menoleh lagi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya gemetar, seolah masih mendengar suara tawa Pak Wiryo. Sejak saat itu, Jono selalu hidup dengan ketakutan. Ia tahu rahasia besar. Para pekerja yang hilang bukan kabur, bukan pindah kerja, tapi dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan. Ia sempat ingin berhenti bekerja, tapi bayangan wajah istrinya dan anak Kenania muncul. Ia butuh penghasilan, dan tidak mudah mencari kerja lain dengan usia yang sudah tua. Akhirnya ia memilih bertahan, pura-pura tidak tahu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu pulang lebih cepat, menutup telinga dari suara-suara aneh yang kadang masih terdengar samar. Ketika bercerita itu kepada Darno, mata Jono berkaca-kaca. Suaranya parau, tangannya bergetar saat menggenggam gelas kopi. No, aku iki dosa gede. Aku ngerti kabeh, tapi ora wani ngomong. Aku wedi, keluargaku sing dadi korban. Darno terdiam, tubuhnya merinding. Ia tahu Jono tidak sedang main-main. Wajahnya terlalu serius, terlalu penuh ketakutan untuk sekadar karangan. Dalam hati, Darno pun ikut resah. Kalau benar begitu, berarti semua cerita tentang hilangnya pekerja adalah kenyataan pahit yang selama ini ditutup-tutupi. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Jono menatap jauh ke jalan sepi, lalu berkata lirih, "Aku isi kelingan ekspresi karyawan sing dijadikan tumbal kui. Nalika dijiret, suara nemong lirih.
Tolong, tapi sapa sing iso nulungi? Kabeh wong ning kono pada menen. Mung nyawang Gusti, aku kio melu salah nomor. Darno merinding mendengarnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah Jono yang semakin pucat, ia memilih diam. Sejak pengakuan itu, Darno tidak bisa tidur nyenyak berhari-hari. Suara Jono terjenjang di kepalanya. Bayangan gudang gelap dengan sesajen, darah, dan tubuh manusia terikat terus muncul setiap ia memejamkan mata. Ia juga mulai memperhatikan bahwa setiap kali ada pekerja baru yang masuk ke mebel Bunga Rahayu, dalam hitungan bulan pasti ada yang hilang. Polanya terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Pak Jono sendiri setelah malam itu semakin pendiam. Ia jarang keluar rumah selain untuk bekerja. Tatapannya kosong, seolah setiap hari ia hanya menunggu waktu. Kadang ia bergumam sendiri, "Nek we aku berani. Mungkin kabeh iso saka panggonan kuwi." Tapi ia tahu, keberaniannya selalu kalah oleh rasa takut kehilangan keluarga. Bisik-bisik tentang pengakuan Jono mulai pelen-pelen menyebar di kalangan warga. Meski tidak ada yang berani membicarakannya terang-terangan, mereka hanya berbisik di balik pintu atau sambil menunduk di warung kopi. Kata orang, Jono sudah melihat langsung bagaimana ritual pesugihan itu berjalan, dan korban-korban yang hilang memang dikorbankan dengan kejam. Ada satu kalimat Jono yang selalu diingat Darno, kalimat yang ia ucapkan dengan mata berkoke-koka malam itu, "Nek kabeh wong ngerti, mebel kui dudu toko, iku panggonane setan jupuk nyawa." Ritual itu memang selalu dipimpin langsung oleh Pak Wiryo. Tidak pernah diwakilkan siapapun. Dia adalah satu satania yang dianggap tahu tata cara lengkapnya. Satu-satunya yang tahu bagaimana cara memanggil kekuatan gaib yang katanya bisa membuat kayu-kayu jati menjadi sakti. Tidak semua orang percaya pada awalnya. Bahkan sebagian pekerja menganggap itu hanya cerita kosong yang dibesar-besarkan. Namun ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana setiap kali ritual selesai, dagangan mebel Bunga Rahayu langsung laris manis tanpa henti. Kepercayaan itu pelen-pelen menjadi ketakutan. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit, Pak Wiryo mempersiapkan ritualnya dengan sangat teliti. Gudang ditutup rapat, semua pekerja sudah dipulangkan lebih awal, kecuali beberapa orang yang menjadi bagian dalam rencana besarnya malam itu. Kayu jati yang baru saja datang dari hutan keramat ditumpuk di sudut ruangan, masih basah oleh getah dan aroma tanah. Di tengah ruangan, kursi-kursi dan meja jati disusun membentuk lingkaran, seperti sebuah arena yang tidak boleh dilanggar. Pak Wiryo mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan ikat kepala batik yang menutup sebagian dahinya. Di tangannya ada sebilah keris pusaka, konon warisan turun-temurun dari leluhurnya. Mantra mulai dilantunkan pelan, dengan suara berat dan dalam, bercampur dengan asap dupa yang semakin pekat. Asap itu membuat mata pedih, tapi bagi mereka yang hadir, itu seolah menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Sing maringi urip, sing maringi berkah, kaula nyuwun pangestu. Suaranya terdengar lirih, bercampur dengan desau angin yang masuk dari celah-celah atap di dekat lingkaran itu. Terbaring seorang pekerja muda, wajahnya pucat, matanya terpejam paksa karena ditutup kain hitam. Tubuhnya terikat dengan tali yang kuat, tidak bisa bergerak, hanya bisa merintih kecil. Sesekali terdengar gumaman, "Tulung, oho, oho, pak." Suaranya parau, penuh ketakutan. Namun tak ada satupun yang berani menolong. Orang-orang berpakaian hitam yang mengelilingi lingkaran hanya diam, menunduk, menunggu aba-aba dari Pak Wiryo. Mantra semakin keras. Keris di tangan Pak Wiryo diangkat tinggi ke udara, lalu perlahan diturunkan. Ujung keris itu digoreskan ke lengan pekerja muda itu. Darah segar menetes ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan. Bau amis langsung bercampur dengan wangi dupa, menciptakan aroma aneh yang membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual. Pak Wiryo mengambil darah itu dengan ujung jarinya, lalu meneteskan sedikit demi sedikit ke permukaan kayu jati. Aneh, setiap kali darah menyentuh kayu, terdengar suara lirih seperti desahan, seolah kayu itu hidup, bernapas, menerima persembahan itu. Para saksi yang pernah mendengar cerita ini menggambarkannya dengan ngeri. Mereka bilang, setiap kayu yang sudah terkena darah tumbal, kayu itu akan menjadi lebih kuat, lebih indah, dan lebih memikat. Konon, pembeli yang melihat mebel itu akan merasa jatuh cinta tanpa alasan. Siliola dipanggil untuk membelinya. Bahkan ada cerita seorang pembeli
yang awalnya hanya ingin melihat-lihat, tapi entah kenapa, begitu melihat lemari jati buatan Bunga Rahayu, ia langsung ingin membelinya, padahal harganya jauh lebih mahal dari mebel di toko lain. Setelah pulang, ia bahkan sering bermimpi didatangi bayangan hitam yang memintanya untuk kembali membeli kayu iki wis urip, begitu kata Pak Wiryo sambil menepok-nepok kayu yang sudah disiram darah. Suaranya datar, dingin, tanpa emosi. Tentu saja, semua itu tidak gratis. Ada syarat mengerikan yang harus dipenuhi. Setiap tahun, tepatnya pada malam Jumat Kliwon di bulan purnama, harus ada tumbal manusia yang dipersembahkan, dan tumbalnya selalu dipilih dari kalangan pekerja sendiri. Tidak ada satupun keluarga atau orang luar yang dijadikan korban, karena menurut keyakinan Pak Wiryo, kekuatan gaib akan lebih kuat jika yang dikorbankan adalah orang-orang yang sudah lama bersentuhan dengan kayu itu. Orang yang sudah memberikan keringatnya di gudang mebel itu. Ada cerita tentang seorang pekerja bernama Slamet yang hilang entah kemana setelah hanya bekerja 6 bulan. Orang-orang menduga ia kabur karena tidak betah, tapi beberapa pekerja lama tahu Slamet sebenarnya menjadi korban tumbal tahun itu. Malam sebelum ia hilang, Slamet sempat bercerita bahwa ia sering bermimpi buruk, melihat sosok tinggi besar dengan wajah hitam legam berdiri di sudut kamar kosnya. Sosok itu hanya menatap tanpa bicara, tapi tatapannya membuat Slamet tidak bisa bernapas. Paginya, ia mengeluh sakit kepala hebat, tubuhnya panas dingin. Malamnya, ia tidak pernah kembali ke kos. Keluarganya mencari, tapi tidak pernah ada kabar. Menurut kesaksian salah satu pekerja yang berani mengintip, Slamet adalah orang yang diikat di tengah lingkaran sesajen pada ritual pesugihan tahun itu. Warga desa sebenarnya mulai mencium bau kejanggalan, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Mereka hanya berbisik-bisik di belakang, saling tukar cerita dengan suara pelan. Opo bener tenan, yen kayu-kayu kui kudu ngombe gutihe manungsa? Tanya seorang ibu-ibu di Worang. Yang lain hanya mengangguk dengan wajah pucat. Pak Wiryo sendiri tetap tampil normal di siang hari. Ia masih ramah menyapa tetangga, masih rajin ikut acara desa. Bahkan, kadang menyumbang untuk pembangunan masjid. Dari luar, ia terlihat seperti orang baik-baik. Tapi setiap kali ada yang menatap matanya terlalu lama, orang itu selalu merasa ada sesuatu yang ganjil. Tatapannya tajam, dalam, seperti menembus sampai ke hati. Ada seorang pemuda desa, Bagus namanya, yang pernah tanpa sengaja melihat Pak Wiryo tengah meneteskan darah ke kayu jati di siang bolong. Bagus sedang lewat di belakang gudang. Celah pintunya sedikit terbuka, dan ia melihat jelas apa yang terjadi. Sejak hari itu, Bagus tidak pernah berani lewat jalan belakang lagi. Bahkan ia sempat berkata pada temannya, "Matane Pak Wiryo kui, rek, kayak ora matane wong, kayak ono sing delok liwat owek dewe." Ritual-ritual itu berjalan terus. Tahun demi tahun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap kali ada pekerja baru, warga sudah bisa menghitung siapa kira-kira yang bakal jadi korban berikutnya. Aneh, meski kabar itu menyebar, tetap saja ada orang-orang miskin yang melamar kerja di Bunga Rahayu. Mereka tahu risikonya, tapi kebutuhan hidup membuat mereka menutup mata. Pak Wiryo selalu berkata dengan nada tenang, "Sing penting kerja, sing tenanan. Rezeki wis tak garap, ora usah khawatir." Kalimat itu selalu diingat para pekerja, tapi justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Karena si kanakan rezeki itu memang dipelihara dengan darah manusia. Beberapa keluarga korban tumbal sempat mencoba mencari tahu. Mereka mendatangi polisi, melapor tentang anak, saudara, atau kerabat mereka yang hilang. Tapi entah kenapa, laporan itu selalu berhenti di tengah jalan. Ada yang bilang Pak Wiryo punya koneksi kuat. Ada juga yang percaya bahwa kekuatan gaibnya mampu membuat siapapun bungkam. Suatu kali, ada keluarga korban yang nekat datang langsung ke gudang, menuntut jawaban. Mereka diterima dengan ramah oleh Pak Wiryo. Namun setelah keluar dari gudang, wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan sejak hari itu, tidak pernah lagi menyinggung soal anak mereka yang hilang. Warga hanya bisa menggeleng. Wes, aja macem-macem karo wong kuwi, aiso cilaka. Semakin lama, ritual itu tidak hanya tentang persembahan darah. Ada kabar bahwa kadang tubuh korban benar-benar dikubur di dalam kayu. Ada lemari, meja,
atau kursi tertentu yang konon di dalamnya tersimpan bagian tubuh manusia. Tidak ada yang bisa membuktikan secara langsung, tapi beberapa pembeli pernah bercerita bahwa mebel yang mereka beli dari Bunga Rahayu mengeluarkan suara aneh di malam hari. Ada yang mendengar ketukan, ada yang mendengar erangan lirih, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan manusia keluar dari lemari saat tengah malam. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa kayu-kayu jati itu sudah benar-benar bernyawa, dan nyawa itu bukanlah nyawa biasa, melainkan hasil dari tumbal manusia yang dipersembahkan dalam ritual pesugihan. Bagi Pak Wiryo, semua itu hanyalah bagian dari perjanjian. Ia percaya, selama ia menepati janji memberi tumbal setiap tahun, usahanya tidak akan pernah surut. Pembeli akan selalu datang, uang akan selalu mengalir, dan namanya akan selalu harum. Tapi bagi mereka yang tahu, semua itu adalah darah dan air mata yang terus menetes tanpa henti. Satu persatu pekerja di mebel Bunga Rahayu lenyap tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya kebetulan. Ada yang menganggap para pekerja memang kabur karena gaji kecil atau tidak tahan dengan kerja berat. Ada juga yang percaya bahwa mereka pindah ke kota besar untuk mencari peruntungan yang lebih baik. Tapi lama-kelamaan, jumlahnya semakin banyak, dan pola hilangnya mereka begitu aneh. Selalu terjadi menjelang malam Jumat Kliwon, atau tepat setelah ada pengiriman kayu jati dari hutan keramat. Keluarga para pekerja mulai resah. Mereka mencari keberadaan anak, suami, atau saudara mereka yang tidak pulang. Ada yang mendatangi rumah kontrakan tempat anaknya tinggal, tapi kamar sudah kosong. Semua barang masih ada kecuali tubuhnya yang hilang. Ada yang nekat melapor ke polisi, membawa foto dan identitas, berharap ada penyelidikan serius. Namun setiap kali laporan itu masuk, kasusnya selalu berhenti di tengah jalan. Polisi hanya mencatat, mengangguk, lalu bilang, "Kami akan tindak lanjuti." Tapi setelah itu, tidak ada kabar lagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menghentikan semua penyelidikan. Bisik-bisik pun semakin kencang. Warga mulai percaya bahwa ada kekuatan besar yang melindungi Pak Wiryo. Entah itu kekuatan gaib atau kekuasaan duniawi. Ada gosip yang mengatakan, bahkan aparat pun tidak berani mekam-mekam dengan pemilik mebel Bunga Rahayu. "Wong kui dudu wong sembarangan," kata seorang bapak di warung kopi. Suaranya diturunkan hampir berbisik. "Sing, ora gelem melu aturan, iso-iso ilang awake diu." Di tengah rasa takut itu, beredar cerita menyeramkan tentang lemari besar yang dijual di toko mebel tersebut. Konon, beberapa lemari itu sebenarnya berisi jasad para pekerja yang dijadikan persembahan. Memang terdengar gila, tapi gosip itu semakin kuat ketika beberapa pembeli mulai mengalami kejadian aneh setelah membawa pulang mebel dari Bunga Rahayu. Seorang pegawai bank yang membeli lemari besar bercerita, sejak lemari itu ada di rumahnya, ia selalu mendengar suara ketukan dari dalam lemari setiap malam. Pertama hanya sekali dua kali, lama-lama semakin sering. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu lemari, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya pakaian yang tergantung. Namun setelah itu, ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang lelaki dengan wajah pucat penuh darah menatapnya dari dalam lemari, berbisik lirih, "Mbok tulung no aku." Pegawai bank itu jatuh sakit beberapa minggu kemudian. Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan akhirnya ia menjual lemari itu. Anehnya, tidak lama setelah lemari itu berpindah tangan, orang yang membeli justru mengalami hal serupa. Sampai akhirnya lemari itu dikembalikan ke toko Bunga Rahayu dengan alasan rusak. Meski secara fisik tidak ada kerusakan sedikit pun, cerita lain datang dari seorang ibu rumah tangga yang membeli meja makan. Malam pertama setelah meja itu dipasang di ruang makan, ia mendengar suara seperti orang menangis pelan, samar-samar, berasal dari bawah meja. Ia mengira itu hanya perasaannya, tapi ketika suaminya ikut mendengar, mereka mulai ketakutan. Tidak hanya itu, anak kecil mereka sering tiba-tiba menunjuk ke kursi dan berkata polos, "Ibu, ana wong lungguh kono." Padahal kursi itu jelas kosong. Warga desa semakin yakin kayu-kayu jati yang dipakai di mebel Bunga Rahayu sudah terikat dengan tumbal manusia. Ada yang percaya roh para pekerja yang dikorbankan terjebak di dalam mebel itu. Tidak bisa pergi, hanya bisa menunggu sampai ada yang mendengar jeritan mereka. Di tengah segala ketakutan itu, ada satu keluarga yang berani menuntut. Mereka adalah keluarga dari seorang pekerja bernama Rudi.
Rudi adalah anak sulung dari keluarga miskin. Baru setahun bekerja di Bunga Rahayu. Awalnya, ia sangat senang karena mendapat pekerjaan tetap. Namun suatu malam, tepat setelah pengiriman kayu dari hutan keramat, Rudi tidak pernah pulang. Keluarganya mencari ke sana kemari, tapi hasilnya nihil. Ibunya menangis setiap malam. Ayahnya mendatangi gudang mebel dengan marah, menuntut jawaban dari Pak Wiryo. "Ngendi anakku?" teriaknya di depan gudang. Namun Pak Wiryo hanya tersenyum tipis, menggeleng dan berkata, "Mungkin anakmu wis ora betah kerja." "Pak, wong zaman saiki gampang banget pindah kerja. Ojo kuatir, mesti bakal bali." Tapi waktu berlalu, dan Rudi tidak pernah kembali. Keluarga itu bahkan sampai mendatangi dukun kampung untuk mencari petunjuk. Dukun itu hanya menggeleng dengan wajah pucat. "Anakmu wis ora neng donya keneh," katanya lirih. "Wis dicekel, kanggo gawe sugih. Aku ora wani nyebut jenenge sapa sing gawe, nanging kowe mesti wis ngerti." Kabar itu membuat keluarga Rudi semakin marah. Mereka nekat melaporkan lagi ke polisi, membawa saksi, membawa cerita warga, bahkan sampai mengancam akan melibatkan media. Tapi entah bagaimana, laporan itu kembali menguap. Polisi hanya bilang, "Jangan bikin gaduh, bisa berbahaya." Beberapa hari kemudian, ayah Rudi ditemukan jatuh sakit mendadak. Badannya panas, tapi bukan demam biasa. Matanya kosong, lidahnya keluh lidah, hanya bisa mengulang satu kalimat terus-menerus. "Lemari, lemari, Sampai akhirnya ia meninggal 3 minggu kemudian, tanpa sempat menjelaskan maksud kata-katanya. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi keluarga yang berani menuntut terang-terangan. Semua memilih diam, pasrah, dan hanya bisa menangis dalam doa. Mereka tahu, berhadapan langsung dengan pemilik mebel Bunga Rahayu hanya akan membawa malapetaka. Meski begitu, gosip terus beredar. Ada yang bersumpah melihat truk kayu datang tengah malam tanpa supir. Ada yang bilang pernah mendengar suara orang minta tolong dari dalam gudang. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengaku melihat bayangan tangan melambai dari celah lemari yang dipajang di toko. Warga kampung hidup dalam dilema. Di satu sisi, mereka takut. Di sisi lain, toko mebel Bunga Rahayu membawa banyak uang ke desa. Jalanan jadi ramai, warung-warung laris. Banyak orang luar datang untuk membeli. Tidak sedikit warga yang dayam-dayam menikmati keuntungan dari keberadaan toko itu. Maka, meski ketakutan, mereka memilih tutup mulut. Namun, tidak semua bisa diam. Ada seorang pemuda desa bernama Seno, yang masih punya hubungan dengan salah satu pekerja yang hilang. Seno tidak terima begitu saja. Ia bertekad membongkar rahasia itu. Malam-malam, ia sering mengintai gudang, berusaha mencari bukti. Sampai suatu ketika, ia melihat sendiri sebuah lemari besar sedang dipindahkan oleh beberapa orang berpakaian hitam. Lemari itu berat, tapi anehnya, sesekali terdengar suara erangan lirih dari dalamnya. Seno langsung merinding. Ia tahu, tidak mungkin ada orang di dalam lemari, kecuali memang jasad atau roh seseorang yang terjebak di sana. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Dalam hati ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, aja nganti aku ketok." Setelah malam itu, Seno jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya sayu, dan ia sering mengigau. Dalam tidurnya, ia selalu berteriak, "Metu, metu, aku saka kene." Seolah ia sedang terjebak di dalam lemari. Warga yang mendengar ceritanya semakin yakin bahwa gosip itu benar. Lemari-lemari besar di mebel Bunga Rahayu memang menyimpan lebih dari sekadar kayu. Ada nyawa manusia yang ikut terperangkap di dalamnya. Semakin lama, jumlah pekerja yang hilang bertambah. Ada yang bilang sudah belasan, ada yang bilang puluhan. Tidak ada catatan resmi, tidak ada laporan lengkap. Semua lenyap ditelan waktu, hanya meninggalkan cerita-cerita menyeramkan yang beredar dari mulut ke mulut. Dan sampai sekarang, jika ada yang berani mendekat ke toko itu tengah malam, kadang masih terdengar suara ketukan dari dalam lemari yang dipajang di etalase. Kadang pelan, kadang keras, seolah ada yang berusaha keluar. Tapi siapa yang berani membuka pintunya? Semua orang tahu, sekali membuka, bukan hanya roh yang keluar, tapi juga kutukan yang mungkin tidak pernah bisa dilepaskan. Hati-hati karo lemari Bunga Rahayu. Begitu peringatan yang selalu diucapkan warga pada orang asing yang hendak membeli. Ojo sembarangan tuku nenek kowe ora, siap nanggung akibat. Namun, tetap saja, banyak orang tergoda. Karena mebel itu memang indah.
kokoh, dan entah kenapa selalu tampak lebih menarik dari mebel manapun. Dan begitulah, rahasia kelam itu terus terjaga, sementara satu persatu pekerja hilang, menjadi bagian dari perjanjian yang tidak pernah bisa diputuskan. Sampai sekarang, toko mebel Bunga Rahayu masih berdiri dengan megahnya di pinggir jalan kota kecil itu. Dari luar, toko tersebut tampak seperti toko mebel biasa, bahkan mungkin lebih indah dari kebanyakan toko lain. Cat dindingnya selalu baru, papan namanya bercahaya, dan deretan lemari, kursi, serta meja yang dipajang di bagian depan terlihat kokoh dan mengkilap. Orang-orang yang lewat pasti akan mengira toko ini hanyalah toko mebel sukses yang dijalankan oleh orang ulet dan pekerja keras. Setiap hari, truk-truk besar masih datang membawa kayu jati. Setiap pagi, suara mesin gergaji dan palu terdengar nyaring dari dalam gudang. Dan setiap sore, ada saja pembeli yang menenteng kwitansi pembelian. Wajah mereka sumringah karena merasa mendapat mebel berkualitas dengan harga yang tidak terlalu mencekik. Semua tampak normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang tidak pernah bisa hilang dari benak warga sekitar. Perasaan takut, resah dan curiga. Sejak dulu, mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita aneh tentang toko ini. Dan semakin lama, semakin kuat keyakinan mereka bahwa toko mebel Bunga Rahayu tidak mungkin sukses dengan cara biasa bagi orang luar. Semua cerita itu hanya terdengar seperti gosip. Tetapi bagi warga desa yang tinggal di sekitar sana, setiap bisikan punya bobotnya sendiri. Mereka percaya bahwa setiap lembar kayu jati yang digunakan di toko itu sudah terikat dengan perjanjian gaib. Mereka percaya bahwa setiap meja, lemari, dan kursi yang keluar dari toko itu membawa serta roh pekerja yang telah dikorbankan. Dan mereka percaya bahwa Pak Wiryo, sang pemilik toko, bukan hanya seorang pengusaha mebel biasa, melainkan seseorang yang sudah menjual jiwanya demi kekayaan. Beberapa orang berani bersumpah bahwa mereka mendengar sendiri suara-suara dari dalam mebel. Ada yang mendengar suara orang menangis lirih. Ada pula yang mendengar suara seperti orang menggatu-genggeti kayu dari dalam. Bahkan ada yang mengaku mendengar bisikan samar, suara yang memanggil namanya pelan, "Sini, tulang aku." Cerita itu selalu muncul kembali, terutama jika ada pembeli baru yang mengalami kejadian aneh di rumahnya. Ada seorang pejabat yang membeli kursi makan dari toko itu. Setelah kursi dipasang di ruang makan, anaknya yang masih kecil selalu ketakutan duduk di sana. Bocah itu sering menunjuk ke kursi kosong dan berkata dengan polos, "Pak, ana wong lungguh neng kene." Orang tuanya tentu saja tidak bisa melihat siapapun, hanya kursi kosong. Tapi si anak selalu menangis jika dipaksa duduk. Ada juga seorang pengusaha kaya yang membeli lemari besar. Sejak lemari itu ada di rumahnya, ia selalu bermimpi didatangi seorang laki-laki dengan tubuh berlumuran darah. Lelaki itu hanya berdiri di pojokan kamar, menatap tajam lalu berbisik, "Aku duduk kayu, aku wong, aja lali karo aku." Mimpi itu berulang terus-menerus, hingga sang pengusaha jatuh sakit dan tidak bisa tidur. Warga sekitar tentu sudah tahu, tapi mereka memilih diam. Mereka hanya saling mengingatkan dengan lirih, "Hati-hati nenek lewat toko kae bengi-bengi. Ohon delok suwi-suwi, menko ketok seng aura-aura." Pesan itu seperti sebuah aturan tak tertulis. Semua orang tahu, jika lewat depan toko itu malam hari, lebih baik mempercepat langkah atau mempercepat gas motor. Jangan pernah menoleh terlalu lama, apalagi sampai terpaku pada lemari-lemari besar yang dipajang di etalase. Namun tetap saja, ada orang-orang yang penasaran. Beberapa anak muda pernah mencoba menguji nyali, duduk-duduk di depan toko tengah malam sambil bercanda. Awalnya mereka tertawa-tawa, merasa berani. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar ada suara ketukan dari dalam lemari. Ketukan itu pelan, lalu semakin keras, seperti seseorang yang berusaha keluar. Anak-anak muda itu sontak pucat, langsung kabur terbirit-birit. Besoknya, salah satu dari mereka jatuh sakit, menggigil dan mengigau. "Bukakno pintuna, aku kejepit nang jero." Cerita seperti itu terus bertambah, dari generasi ke generasi. Bahkan sampai sekarang, meski sudah puluhan tahun berlalu, warga tetap percaya bahwa misteri toko mebel Bunga Rahayu tidak pernah benar-benar selesai. Ada yang mengatakan, sebetulnya jumlah tumbal yang sudah dipersembahkan tidak bisa dihitung lagi. Setiap kali ada pekerja baru,
warga diam-diam menghitung hari. Mereka bertaruh dalam hati, siapa yang akan hilang lebih dulu. Kadang sebulan, kadang setahun, tapi selalu ada yang hilang. Yang lebih aneh lagi, ada kabar bahwa beberapa karyawan yang pernah berhenti kerja di sana pun tidak pernah banner-banner selamat. Meski mereka keluar, mereka tetap dihantui oleh mimpi buruk, suara-suara aneh. Bahkan ada yang tiba-tiba meninggal mendadak, seolah sekali masuk ke dalam lingkaran toko itu. Tidak ada jalan keluar. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti bagaimana Pak Wiryo bisa tetap hidup dan sehat, meski usianya sudah sangat tua. Rambutnya memang memutih, tubuhnya tidak sekuat dulu, tapi sorot matanya masih tajam. Ia masih sering terlihat duduk di kursi depan toko, tersenyum ramah pada pembeli, seakan tidak ada beban. Tapi warga percaya, senyum itu hanyalah topeng. Di baliknya, ada rahasia besar yang tidak pernah akan ia ungkapkan. Beberapa orang mencoba mencari tahu, bahkan ada yang berusaha meneliti lebih jauh. Ada seorang jurnalis lokal yang pernah datang, berniat menulis artikel tentang kesuksesan toko mebel Bunga Rahayu. Ia mewawancarai warga, mendengar gosip, bahkan sempat masuk ke gudang dengan alasan melihat proses pembuatan. Tapi sejak malam itu, jurnalis itu tidak pernah menulis artikelnya. Ia hanya pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku ora wani krito, ojo takok maneh." Apakah benar semua cerita ini nyata, atau hanya gosip yang dibesar-besarkan? Pertanyaan itu selalu menghantui siapapun yang mendengarnya. Sebagian orang masih mencoba mencari penjelasan logis. Mereka bilang suara-suara itu hanyalah ilusi, hasil dari sugesti atau rasa takut. Mereka bilang hilangnya para pekerja hanyalah karena migrasi atau masalah pribadi. Tapi jika benar begitu, mengapa tidak ada satupun keluarga yang mendapat kabar setelah mereka hilang? Mengapa semua lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi? Hingga kini, misteri itu masih menggantung. Tidak ada bukti nyata yang bisa membongkar rahasia toko mebel Bunga Rahayu. Yang ada hanya cerita-cerita, bisik-bisik, dan penggelaman-penggelaman aneh yang terus diwariskan. Dan jika kamu kebetulan lewat di depan toko itu pada malam hari, lebih baik jangan menoleh terlalu lama. Karena siapa tahu, dari balik kaca etalase, ada wajah pucat yang menempel di balik pintu lemari, menatapmu dengan mata kosong. Atau mungkin ada suara lirih dari dalam kayu yang berbisik, memanggil namamu pelan, "Sini, tulang aku." Kalau itu terjadi, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mencoba melihat lebih dekat. Karena sekali kamu menoleh dan mendengar, mungkin namamu akan menjadi bagian dari daftar panjang yang tidak pernah dicatat siapapun, tapi selalu ada di balik kesuksesan toko mebel Bunga Rahayu. Dan sampai hari ini, misteri itu tetap belum terjawab. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik. Selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.